Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar lur, bahagia hari ini. Keadaan yang membahagiakan. Ada kalanya yang berbicara. Dan memang fakta. Hidup itu kenapa dibuat ruwet? Hidup itu kenapa dibuat susah? Hidup itu kenapa dibuat sesuatu yang sangat menyulitkan? Siapa sebenarnya yang membuat sulit? Bahagia itu sederhana. Ya, sangat sederhana. Tergantung pemaknaan dalam diri masing-masing. Ada pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Jadi kalau keinginan diri kita dipaksakan untuk mengejar sesuatu yang harus kita paksakan, sementara kemampuan diri kita tidak mampu, maka itulah yang akan menyiksa diri kita. Maka kebahagiaan kapanpun tidak akan pernah tercapai. Tadi dikatakan bahwa bahagia itu sederhana. Ya, ada beberapa petikan yang mengatakan bahwa hidup itu sederhana. Itu hanya di bibirnya saja. Atau mungkin karena mereka sudah hidup dalam bentuk berkecukupan tanpa dilewati oleh sebuah kesengsaraan. Misalnya kaya karena keturunan, itu pun masih ada satu kesengsaraan yang tercipta, terbuat, menghampiri dirinya. Karena bahagia tidak semata-mata karena punya harta. Lalu apa? Bahagia itu disebut kata sederhana. Terimalah. Dalam arti bukan pasrah begitu saja. Terimalah hasil sebuah kemampuan yang kita capai pada hari ini. Dengan kita sudah melaksanakan sebuah pekerjaan secara maksimal, maka itu sebenarnya yang menjadi hak kita. Dan kita bagaimana bisa menerimanya. Berbeda lagi dengan berbicara cukup atau tidak cukup. Kalau kita selalu mengikuti dengan pola hidup yang bukan sebenarnya harus kita rasakan, maka yakin kembali lagi. Jadi syukur itu tidak satu bidang saja, diseluruhkan mencapai keseluruhannya. Maka kata beberapa pendapat orang bijak dan firman Tuhan, firman Allah mengatakan, barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, maka akan aku lipat gandakan. Dan barang siapa yang mengingkari akan nikmatku, kata Allah kembali, maka azab yang dirasakan. Azab dalam arti kata, kita jangan berpikir yang sejauh ini akhirat kelak. Sekarang sudah ada buktinya. Azab yang dilakukan karena perbuatan kita adalah karena kita mengejar sesuatu di luar kemampuan kita, mengakibatkan diri kita menjadi sengsara. Hutang ke sana kemari. Dipaksakan kita harus punya mobil misalnya. Dengan keadaan usaha kita yang tidak mencukupi, dipaksakan kredit dan sebagainya. Akhirnya tertindas diri kita oleh diri kita sendiri. Oke? Sementara itu saja dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan ulas kembali tentang kalimat syukur. Dan sebenarnya syukur ini sudah sering kali dibicarakan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.